memiliki mobil gitu. Bisa gitu apa? Mobil itu digital one. Mungkin kan berbeda persepsinya ya. Kalau mungkin saya nanya ke Pak Asep, mobil itu bagi Pak Asep one atau need? Apa gitu? Kenapa butuh mobil? Dan pemanasan mudah-mudahan Kan apa sama kata hujan, sama itu juga bagus. Karena kan motor. Ya kan Motor itu kan kalau panas nggak kehujanan. Kalau hujan nggak kepanasan. Tapi kan bisa pakai Grab juga Pak. Bisa kan fungsinya mobil kan sebetulnya memindahkan ya dari Langsep, dari Pedes, dari Dongkal ke Kerawang gitu kan. Fungsi mobil kan begitu. Lalu kalau pakai mobil Grab sama-sama tercapai ya fungsinya. Udah. Fungsinya sama. Ya kan kalau ngangkut banyak mobil Grab juga bisa ngangkut banyak Pak. Ya kelebihannya tadi ya. Kalau motor kalau panas nggak kehujanan, kalau hujan Panasan. santai juga. Artinya kalaupun umpamanya kira-kira dengan tidak punya mobil masih bisa aktivitas nggak gitu? Bisa nggak Pak? Artinya nggak perlu banget mobil berarti kan? Apa? Ya perlunya sampai mana, titik mana perlu kita harus ada mobil itu kira-kira perlunya. Kalau saya nggak pakai mobil, saya nggak bakalan bisa Pak. Kalau sudah muncul sampai need kebutuhan berarti kalau saya tidak bisa bermobil, saya tidak akan bisa kemana-mana. Sementara kalau masih punya motor, kan masih bisa kemana-mana. Gimana Pak? Nggak adanya kalau itu mulu muncul, need itu berarti belum butuh mobil. Ya, nanti lah coba ngobrol bicara kasih gambaran secara detail. Need atau won gitu. Termasuk juga LED gitu. Karena itu dia atau won. Nah, saya kan masih punya apa? Lain Pak. Ngomongnya gitu ya. Berarti kan belum need, belum butuh. Belum keinginan, belum kebutuhan. Hanya batas-batas hayang nunggu, hayang lem. Karena tunggu belum siap. Tapi kan ada belum need, belum butuh. Sehingga ya belum sesuai sinkron Pak. Itu sebagai pembuka hari ini kehadiran mentor kita ya, sehingga ini sangat kita tunggu spirit motivasinya, sehingga mudah-mudahan di waktu yang sangat singkat ini bisa memberikan gambaran tentang tim dan won sekali dan juga peluang-peluang kita dengan bisnis di IHN. Untuk waktu dan semuanya saya persilakan Pak Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah, mabadu. Ibu dan bapak sekalian, kesempatan sore hari ini berbahagia sekali bisa kembali menyapa para mitra di Kerawang. Dan tadi dijemput paksa ya. Ya saya pikir Pak Ion tuh bawa mitra gitu, agenda HS tadi. Ternyata emang menjemput paksa gitu. Sebenarnya bawa, tapi nggak datang. Iya. Bos, awal katanya takut. Kalau datang Lewat Depok. batas 15. Istilahnya nggak datang, akhirnya saya diajak ke sini. Loh, saya bilang gitu. Ya udah, Bismillah, alhamdulillah. Apapun ya, disyukuri, alhamdulillah. Ini adalah takdir yang insya Allah membahagiakan buat kita semua. Dan ya, saya mohon izin mungkin sekitar 15 menit aja lah ya. Nggak usah banyak-banyak. Kali-kali 3 nggak mau. Masih jam 15 kan? Nggak banyak-banyak lah. Soalnya bawa Bu Yulia ini. Apa-apa lu. Sekalian Udah edukasi. ridho. Ayo. Tadinya sama Bu Yoyo. Bu Yoyo yang nginep. Baik, insya Allah kesempatan ini saya akan membagi dua pembahasan. Yang satu adalah pembahasan teknis, ya. Teknis yang sederhana sekali, setiap kita sudah paham sekali. Saya hanya mengingatkan nanti. Yang kedua adalah hal yang paling penting dan pokok banget untuk kemudian kita berhasil adalah kita harus punya softwarenya, software keberhasilan, software kesuksesan. Begitupun untuk kita bahagia, kita harus punya softwarenya, ya. Kalau hardware mah
ya mudah insya Allah ya, apapun bisa. Tapi kalau softwarenya kita belum punya, maka nggak akan terjadi. Software itu adalah apa? Chip lah ya, bahasanya chip, sesuatu yang tertanam, terinstal di subconscious mind, pikiran bawah sadar, atau bahasa sederhananya adalah tertanam di dalam hati. Kalau sudah tertanam di dalam hati, kita sengaja maupun kita nggak sengaja, udah masuk, udah terinstal, itu kuat, ya. Maka dia akan bekerja menjadi magnet, ya. Software tadi atau chip tadi bekerja menjadi magnet yang menarik segala potensi sumber daya yang kita butuhkan untuk mencapai goal kita. Goalnya apa? Misalnya goalnya LED, ya. Nah, tinggal ditanya lagi tadi, LED itu sudah kebutuhan atau sekedar keinginan? Bedanya apa? Oh, beda sekali. Kalau sekedar keinginan tuh ngelihat mentor-mentor LED, wah kayaknya enak ya. Ada event-event LED, oh kayaknya enak ya. Kayaknya enak ya gitu. Tapi belum menjadi kebutuhan. Kenapa? Ketika kemudian diajak untuk melakukan sebuah proses transformasi, belum siap. Kenapa? Bisa jadi tadi capek gitu. Terlalu lelah untuk jadi LED. Saya sih pengen, tapi saya nggak mau capeknya misalnya gitu. Atau yang kedua, nggak jadi LED juga nggak apa-apa kok. Saya masih layak, masih aman, masih nyaman secara finansial misalnya gitu. Ya ini contoh-contoh. Tapi kalau kemudian kita besarkan lagi, kenapa saya harus jadi LED? Meski misalnya kondisi secara finansial sudah nyaman, kondisi finansial sudah mapan. Tapi ketika kita punya jawaban atas satu realita tadi, finansial nyaman, mapan, tapi kemudian betul-betul butuh jadi LED. Kenapa butuh jadi LED? Satu di antaranya adalah saya ingin menjadi motor penggerak, saya ingin menjadi inspirator yang kemudian menginspirasi para mitra yang tergabung di tim saya, bahkan orang-orang lain yang belum jadi mitra saya terinspirasi, kemudian mereka bergerak bersama untuk melakukan langkah-langkah yang masif bersama, melakukan syiar-syiar kebaikan bersama HNI. Di antaranya itu. Karena beda sekali seorang yang sudah sampai tahapan leader LED dengan yang belum mencapai itu. Ya, efek daya magnetisnya, daya pengaruhnya berbeda. Maka ketika kita sudah sampai di tahapan tadi, ini kebutuhan saya misalnya. Atau lebih jauh lagi, kalau secara finansial pribadi, keluarga sudah merasa cukup, tapi saya pengen loh untuk berkontribusi lebih besar lagi. Sementara kalau dengan pencapaian saya saat ini cukup sekedar untuk pribadi, keluarga, sudah cukup gitu loh. Sudah cukup, sudah sangat mapan. Tapi untuk berkontribusi lebih besar, saya harus ada tambahan. Misalnya pintu jadi LED adalah salah satu wasilahnya. Maka ketika kita berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita akan semakin mudah tuh. Baru nanti tahapan teknisnya. Apa yang harus saya lakukan? Gitu. Jadi kalau ini sudah terinstal, want atau need? Oh need. Kenapa need? Kita bisa jawab. Kasih pertanyaan, jawab. Kasih pertanyaan lagi dari turunan tadi, dijawab lagi. Kasih pertanyaan lagi, dijawab lagi. Kalau banyak mikirnya dulu. Apa ya? Masih berat. Gitu. Harus segera dibuat, dirinci. Ya. Sampai ketika sudah terjawab tadi, maka kemudian langkah taktis, strategis atau teknis akan kita temukan. Ya setidaknya kita mencari, merumuskan, memikirkan sehingga ketemu cara. Dan di HNI kan pilihan caranya sederhana, mudah banget. Yaitu PCA gitu ya, pakai cerita ajak. Pakai produknya, sama kita pakai produknya gitu loh. Ya bedanya misalnya beberapa produk saya nggak pakai, kayak misalnya hibis, saya nggak pernah pakai hibis gitu loh. Itu aja perbedaannya kan nggak banyak gitu kan. Ibu-ibu juga rasa-rasanya hampir jarang yang minum terus on kan gitu. Bapak hampir langka yang minum mustika darah, bedanya sedikit. Tapi produk-produk yang lain rasa-rasanya kita butuh, kita pakai kan gitu. Maka bab tentang pakai nggak usah pakai ilmu, nggak usah pakai pengetahuan, itu pakai aja, cobain aja. Maka dari pengalaman pakai itu kita bisa cerita. Dan cara bercerita, retorika pasti setiap orang beda. Ada yang mungkin retorikanya sangat luar biasa powerful karena dia punya
jam terbang bicara, dia punya pengalaman, dia punya kemampuan, atau ada yang biasa-biasa saja. Tapi kalau semua dilakukan dengan betul-betul tulus, jujur, pengalaman nyata dari pengalaman pakai, maka insya Allah berdampak. Mau bagus, biasa, atau bahkan nggak bagus ceritanya, tapi orang tertarik gitu. Nah ketika sudah sampai tahapan tertarik, maka harus di closing dengan apa? Ajakan. Pakai cerita, ajak, itu closing. Nah saya tempoh hari meng-coaching beberapa mitra yang sedang dikawal intens gitu ya. Bahkan mereka saat ini harus reportase setiap hari itu jam 8 malam. Ya kadang lewat-lewat sedikit kita maklum. Dan beberapa sudah melakukan satu pola yang sudah cukup bagus, yaitu melakukan proses prospecting 20 orang per hari. Tapi lagi-lagi yang menjadi aneh, yang kemudian menjadi titik tekan adalah kita sudah sama belajar tentang satu kaidah, yaitu hukum Pareto. Hukum perbandingan 20 banding 80. Artinya kesuksesan itu minimal 20%. Atau kalau kita kecilkan lagi 10% lah gitu. Nah kalau kemudian prospecting 20 orang lebih, 0, nggak ada yang bergabung, ini salah gitu loh. Karena hukum Pareto itu harusnya kalau 20 orang closing, kalau 10% berapa? 2. Minimal 2 orang gitu loh. Minimal 2 orang. Kalau sampai nggak terjadi closing, something wrong, ada sesuatu yang salah. Apa yang salah? Bisa jadi teknik closingnya belum tepat. Tapi kalau orang yang sudah gabung lama, pakai produk sudah lama, cerita dia sudah mahir, nggak closing, nah berarti bukan hal teknis yang salah. Kemungkinan something wrong ini, sesuatu yang salah adalah apa yang ada di dalam. Bisa jadi magnetnya belum benar-benar terinstal, belum kuat gitu loh. Nah ini yang perlu kita perbaiki. Sampai kemudian saya kemarin sempat share di room One Day 1 Million ya, para ED. Ada satu quote motivasi itu, yaitu bicara tentang the luck factor, bicara tentang keberuntungan. Maka siapa orang yang sering mendapatkan keberuntungan? Yaitu mereka yang perhatiannya fokus pada hal yang sungguh-sungguh diinginkan, gitu. Orang yang sering jatuh mendapatkan keberuntungan, the luck factor ya, dia the lucky man, the lucky woman gitu. Orang-orang laki-laki maupun perempuan yang beruntung itu adalah mereka yang punya faktor keberuntungan kuat. Salah satunya adalah ketika dia punya atensi atau perhatian yang kuat terhadap satu hal yang betul-betul inginkan. Misalnya jelas, mampu mendefinisikan sukses. Sukses itu apa? Sukses itu bukan sekedar satu pemahaman tentang struktur bahasa bahwa ketika seseorang mencapai sesuatu goal yang pernah dia harapkan, dia mencapainya, maka itu sukses. Itu benar secara bahasa. Tapi kita perlu definitif lebih rinci, kita perlu mampu mendefinisikan sukses kita itu harus seperti apa. Gitu. Karena manusia itu akan mentok. Pencapaiannya itu terbatas sampai di batas besaran ruang pemikiran dia. Kalau ruang pemikiran dia tidak mampu menciptakan angka-angka yang besar secara umum di masyarakat, misalnya bicara penghasilan sukses, misalnya berapa? Secara umum orang-orang yang secara umum ya punya penghasilan 20 juta, 30 juta, 50 juta itu sudah sangat mapan, bener nggak? Makan dulu nggak? Enggak belum mapan lah. Boleh ngapa? Hah? Iya mapan ya, sudah cukup mapan penghasilan segitu. Tapi kemudian kalau kita belum sampai di batas pikiran, limit pikiran atas kita belum sampai di angka itu, maka sampai sehebat apapun ikhtiar yang kita lakukan itu nggak nyampe di situ. Gitu. Mau PCA sampai berdarah-darah sekalipun itu nggak akan pernah nyampe. Maka sebelum melakukan proses effort PCA yang betul-betul masif, strategi-strategi yang brilian, perlu diiringi dengan menginstal satu hal yang sangat penting, yaitu software sukses ke dalam hati kita. Karena kalau itu sudah keinstal, sengaja maupun nggak sengaja terinstal, udah, boleh cara nih, kita gerak-gerak aja, insya Allah pasti sukses. Mengenot, ini cuma gitu doang, emang gitu doang.
Jangan kemudian sukses itu melihat sosok Pak Ari Mariadi yang kalau ngomong itu ibarat sepak bola Brazil, gocekan indah sekali. Enggak lah, itu bukan itu. Ibarat pemain sepak bola Neymar. Wah, enggak apa? Lionel Messi, enggak seperti itu. Mas Adam apa? Bahkan sukses itu bisa seperti seorang pemain legenda AC Milan gitu ya, timnas Italia, Filippo Inzaghi, yang dia nggak punya ball skill, nggak jago gocek gitu ya, nggak, cuma bisanya apa? Kebiasaan Inzaghi itu cuma 2 dalam sepak bola. Dia bisa berlari dan menempatkan diri dengan tepat. Bola tuh datang ke dia tinggal cuk, masukin. Gol-golnya hampir nggak ada yang bagus. Beda dengan Ronaldo, golnya indah, Lionel Messi golnya indah. Inzaghi hampir nggak ada gol dia yang berkelas yang bagus, nggak ada. Tapi dia bisa menjadi pencetak gol terbanyak. Kenapa? Dalam hatinya, dalam pikiran bawah sadarnya, subconscious mind itu sudah ada. Saya itu pencetak gol yang subur. Saya gampang nyetak gol dimanapun klubnya, dimanapun tim yang saya bela, saya akan selalu mencetak gol. Itu keyakinan dia. Yang nggak tahu caranya keyakinan itu terinstall dari mana, tapi dia punya, gitu loh. Itu yang penting loh. Jangan sampai kemudian ada satu legenda, ini menarik. Jadi filosofi ini kepakai dalam bisnis. Ada seorang yang pemain dari Spanyol, namanya Michu. Ini sempat jadi legenda karena ketika dia naik ke liga tertinggi di Spanyol, kemudian dibeli oleh klub Liga Inggris, klubnya klub mediocre. Tapi di tahun pertamanya dia di klub itu, dia berhasil membawa klubnya naik ke peringkat atas dan juara Piala Liga. Bukan juara Liga, juara Piala Liga ya. Nah, di liga itu urutan dia ke berapa gitu, naik papan atas, tapi ada juara Piala Liga. Piala Liga ini prestasinya luar biasa. Kenapa? Karena Liga 1, 2, 3, 4 semua boleh main di situ. Gitu loh. Dari berbagai liga. Dan dia membawa klubnya juara dan dia menjadi pencetak gol tersubur klubnya dan termasuk deretan pencetak gol terbanyak di tahun itu di Liga Inggris. Michu namanya. Tapi keberuntungan dia hanya bertahan di musim itu. Musim berikutnya dia mencetak hanya sedikit gol. Musim berikutnya kemudian dipinjamkan ke klub lain, juga lebih nelongso lagi, mencetak sangat sedikit gol, dikembalikan lagi ke klubnya, kemudian juga nggak punya peran yang signifikan ngangkat klubnya, kemudian akhirnya tidak diperpanjang kontrak dan dia kembali ke klub asalnya, klub di divisi 4 Liga Spanyol, dan mengakhiri karirnya di sana. Jadi dia hanya gemilang 1 tahun doang. Itu. Nah, bisa jadi ini satu fenomena yang orang itu betul-betul sudah euforia, punya keyakinan, dia kerja keras luar biasa, tapi dia belum menginstal secara kuat bahwa saya pencetak gol yang sangat subur, gampang bikin gol. Enggak, hanya di tahun itu aja dia euforia, punya pelatih yang tepat, teman-teman yang menyuplai bola dengan baik gitu kan. Tapi setelah itu beda dengan Inzaghi, dia pindah-pindah klub, tetap dia bisa cetak gol banyak. Dia pindah-pindah klub, tetap dia bukan seorang pemain bola yang punya ball skill yang bagus, enggak. Cuma bisa lari, nggak bisa gocek bola, sama menempatkan posisi tepat, bola datang ke dia. Dan dia bisa mencetak gol dengan cara mudah, bukan gol indah. Yang nggak terlalu paham bola, paham kan gol indah seperti apa? Kencang, bagus, dari samping gitu kan. Kalau gol yang nggak indah kan, bola mantul, tahu-tahu datang ke dia tinggal ceduk gitu. Tahu-tahu tinggal ceduk gitu. Salam. Tapi yang penting apa? Gol gitu loh. Dia memberikan sumbangsih buat kemenangan bagi timnya dan kemudian dia tercatat sebagai seorang pencetak gol yang subur. Itu bayarannya mana? Nah, kembali ke ranah HN. Teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, di HN itu sekali lagi teman-teman nggak perlu melihat sosok kemampuan seorang leader itu harus dimulai dengan kemampuan dia dalam mengolah kata, mengolah kalimat, bukan. Ya, bukan kemampuan dia ngomong pinter, ya seperti Pak Ari Mariadi, seperti Pak Firly, Pak Wisnu, nggak harus gitu. Lawang ada seorang PLC kok yang nggak bisa ngomong,
Imam. Pak Edi Imam El Ghazali itu PL omsetnya besar, tim-timnya besar. Tim Batam itu berapa BC, timnya Pak Imam semua. Hampir seluruh klat Batam itu grupnya Pak Imam. Mungkin beberapa aja di luar Pak Imam masuk ya. Payan. Hah? Payan ngomong. Korenan Payan ngomongnya. Yes. Kendari Sulawesi Tenggara ada LED BC, grupnya Pak Edi Imam Ghazali. Gitu. Bandung ada Cikampek, Husni Mubarok, itu Pak Edi Imam Ghazali. Lawang ya ada. Artinya apa? Sekali lagi teman-teman, jangan kemudian teralihkan fokus kita kepada hal-hal yang kemudian membuat kita menjadi pesimis, jadi takut, jadi lemah, jadi minder. Nggak usah. Aduh, saya tuh nggak pinter ngomong. Nggak penting bisa ngomong. Orang yang nggak terlalu bisa ngomong aja bisa berhasil. Bahkan Pak Eli Imam kalau dibanding dengan saya secara omset dan bonus ya jauh kemana-mana, gedean beliau. Gitu. Coba sekarang gini, saya mau tanya, teman-teman pengen punya kemampuan public speaking memukau, menjadi seorang leader yang bisa memberikan pengaruh ke influencer, tapi bonusnya biasa-biasa aja, ya 20 juta lah gitu. Atau seperti Pak Eli Imam yang nggak punya kemampuan public speaking, tapi penghasilannya ratusan juta. Coba, kalau boleh milih, cuma kedua. Yang kedua ya. Ya, yang boleh campur. Boleh. Ya, kalau boleh campur boleh Pak Fir. Nggak usah minder ya, nggak usah Campur, minder. kan? Pak Wisnu campur, punya dua kemampuan itu, oke nggak ada masalah. Pak Ari punya dua hal itu, oke nggak ada masalah. Tapi yang saya maksud adalah jangan sampai teman-teman ketika belum punya kemampuan ini minder terus ya pantaslah Pak Firly sukses, ya pantaslah Pak Ari sukses, pantaslah Pak Wisnu sukses. Pinter ngomongnya, pinter mempengaruhi orang, keren, ganteng, nah misalnya gitu. Nah, saya cuma lulusan pabrik misalnya gitu, udah minder lagi. Saya ngomong aja makin minder, ya kita nggak akan maju. Tapi kita abaikan itu tadi, abaikan. Karena di realita apapun dalam olahraga terjadi gitu kan. Tadi Filippo Inzaghi nggak jago gocek, nggak jago ball skill, nggak ada, cuma bisa lari, bisa menempatkan posisi di tempat yang tepat, bola datang ke dia, tinggal masuk. Tapi ada pemain tuh yang gocekannya jago, tendangannya kencang gitu ya, cara umpan bagus, tapi dia sering nggak beruntung, sering gagal mencetak gol. Gitu. Banyak pemain-pemain top gitu. Ronaldo hari ini di Manchester United sedang mengalami masa-masa ini. Siapa yang nggak kenal Ronaldo? Berbagai klub dia pernah juara, jadi pencetak gol terbanyak. Tapi di tahun ini ya boleh dibilang apesnya dia. Jarang dimainkan sebagai starter. Nah, ini penting teman-teman. Jadi bukan di perform kemampuan, di tampilan, bukan di hal-hal yang nampak yang kita prioritaskan. Iya, itu kita perlu pelajari, itu kita perlu tingkatkan. Kemampuan bicara iya, kemampuan memahami iya, kemampuan mengedukasi iya, kemampuan kita untuk sampai mitra itu mudah menduplikasi itu penting. Tetapi yang jauh lebih penting harus menjadi fondasi dari kemampuan-kemampuan tadi adalah kita sudah punya sesuatu yang terinstal, yaitu apa? Software kesuksesan. Itu dulu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, gimana caranya software sukses terinstal? Ya. Betul nggak? Ini jadi pertanyaan nggak buat teman-teman? Atau nggak penting? Oh, penting. Gimana caranya sebuah software terinstal? Nah, kita pahami prosesnya dulu. Pahami prosesnya. Sebuah software terinstal itu bisa dengan disengaja, bisa nggak disengaja. Bisa nggak disengaja. Nah, kalau disengaja gimana? Kalau disengaja itu kita fokus belajar, cari informasi, buku, kemudian video-video YouTube atau apa tentang edukasi gitu ya. Terus kemudian cari mentor, ketemu mentor, minta diajari, minta diarahkan. Itu disengaja tuh. Dan butuh proses, nggak bisa 1-2 kali. Dan seringkali ada yang disebut sebagai
magic moment. Nah, ini penting nih. Magic moment. Magic moment tuh bukan momentum sihir, bukan. Ini istilah ya. Magic moment itu satu momentum emas ketika kita mendapatkan ahanya. Dalam hati kita. Ini udah dapat. Gitu. Tapi ketika kita nggak dapat itu, ya sudah. Apalagi ketika belajar ngobrol sendiri. Gitu. Dia belajar sibuk selfie ya udah susah. Berat kalau gitu. Benar teguran. Enggak, saya nggak nyindir. Teguran bukan nyindir. Saya bilang berat gitu loh. Maka di video yang tempo hari di share Pak Fato ini kan jelas yang saya sampaikan itu kan tiga hal itu. Belajar kepada yang proven, leader yang proven, meskipun dia nggak punya kemampuan bicara, dia nggak cakap, dia nggak keren dan sebagainya, tapi dia proven membuktikan di titik yang kita butuhkan. Belajar sama dia. Siti Ya. ini mah Bu Siti. Yang kedua apa kemarin? Serius kita belajar, totalitas gitu. Iya, saya gagal aku serius. Totalitas. Nggak dikit-dikit ini, dikit-dikit itu distract segala macam. Ketika ditanya, apa? Tadi belajar apa sih gitu? Ya udah ngumpul-ngumpul aja. Ya sudah wassalam. Maka kemudian banyak di antara kita yang banyak menghabiskan waktu kumpul-kumpul yang akhirnya nggak jelas. Kita nggak mendapatkan makna dari kumpulan itu. Kita nggak menginstal sesuatu yang penting gitu. Tadi kan saya cerita sama Pak Wahyu sama Pak Ion. Saya merasakan perjalanan saya ke Kuningan tempo hari. Ketemu Kang Irwan yang buka usaha kuliner, punya 9 cabang. Saya bilang, ini mitra saya. Dan dia sampaikan secara jujur, dia bilang gini, Mas, saya sangat berterima kasih sama antum. Kenapa? Karena apa yang saya pelajari dari antum selama coaching di HSI, saya terapkan di bisnis saya. 70% ilmunya dari antum. Dia bilang gitu. Motivasinya, gairahnya dan sebagainya. Dia sampaikan seperti itu. Dan itu tidak membuat saya tersanjung, biasa aja. Tapi saya menyelami. Pengen ketika dia cerita, kan saya tipikal mendengar. Bukan tipikal kemudian nanya segala macam, enggak. Saya mendengar, saya amati, saya analisa. Dia cerita, saya membangun tempat ini nih, dia punya 9 cabang kan, 9 gerai. Satu tempat itu 3 lantai, ruko 3 lantai, itu butuh modal 270 juta untuk memulai di awal. Ya, tempat sewanya 40 juta per tahun. Berani nggak untuk bedain gitu? Sewa ruko 40 juta setahun. Modal total dengan peralatan desain segala macam 270 juta untuk memulai. Satu tempat, satu cabang. Resiko besar. Tapi hari ini dia sudah buka 9 cabang. Itu membuka mata saya. Bukan tentang bisnisnya, bukan. Bicara bisnisnya nggak penting. Apapun kita bisa kerjakan, model bisnisnya pilihan kita apapun bisa. Tapi mindsetnya sama. Angka besar gitu loh. Dapat saya bilang. Saya di Kuningan cuma setengah hari. Karena saya dari hari Jumat sore perjalanan ke Jogja sampai di Sabtu pagi silaturahim ya di 2 tempat di Jogja, terus siang di Gunung Kidul ya, siang turun ke kota Jogja, sorenya maghrib saya ke Kuningan sampai jam 6 pagi sampai kota Kuningan, acara sampai zuhur, selepas zuhur jam 1 saya pulang lagi ke Bekasi. Cuma setengah hari tapi saya dapatkan dahsyat, nginstal banget, besar gitu. Bukan perkara bisnisnya, bukan tentang bisnisnya, enggak. Ya saya mau fokus ke bisnis ini dulu gitu. Tapi bicara tentang angka besarnya itu yang masuk banget, dan saya analisa, saya pikir, saya bikin coret-coretan, saya ngomong sendiri, saya cerita ke ini, cerita ke itu, jadi ide, jadi materi buat pembinaan. Kayaknya saya bilang tadi menjadi catatan kita sama-sama. Bisa jadi banyak orang ini belum trust sama kita, belum nyetrum gitu gairahnya untuk bertumbuh bersama kita di HMI. Kenapa? Karena di pikiran kita ini belum besar gitu loh. Dan kita tidak segera membuktikan pencapaian yang lebih besar. Jadi ya Allah, astagfirullahaladzim, saya begitu akhirnya. Saya sudah berpuas di titik ini gitu. Ini masalah saya. Dan bisa jadi ini juga dialami oleh teman-teman para mitra. Ini masalah kita. Kita merasa puas dengan pencapaian kecil gitu loh. Dan akhirnya ya
tengah hari di Kuningan saya menyampaikan sedikit home sharing gitu kan, terus sedikit waktu lagi dilanjutkan oleh mitranya Kang Irwan, saya bisa keluar ngobrol, makan bareng, ngobrol sama Kang Irwan, akhirnya dapat banyak insight yang luar biasa, besar teman-teman. Maka kita perlu besarkan goal kita, besarkan apa yang ingin kita capai, dan jadikan itu menjadi needs, bukan sekedar want. Kebutuhan, bukan sekedar keinginan. Kalau sekedar keinginan, ya sudahlah, gitu loh, nggak akan pernah kita capai. Tapi kalau sudah mencapai kebutuhan, maka kita akan serius. Gimana caranya? Strateginya apa? Mindsetnya gimana? Siapa orang yang bisa membantu saya untuk menuju ke sana? Gitu. Siapa mentor yang mampu mengarahkan saya? Siapa mentor yang kemudian akan jewer saya, yang nampar saya, nyubit saya kalau saya lagi nggak fokus? Itu diperlukan. Gitu. Kenapa? Karena seringkali kita distract, kita fokus kepada hal-hal yang bukan kita butuhkan gitu. Tadi yang saya sampaikan adalah orang yang sering kejatuhan hoki, keberuntungan, the luck factor itu adalah karena dia perhatiannya, atensi atau perhatiannya fokus pada hal yang sungguh-sungguh diinginkan. Artinya sesuatu yang dibutuhkan. Kalau kita butuh jadi led, teman-teman butuh jadi led. Tapi fokus, atensi, perhatiannya tidak kepada target itu, gitu loh. Paham nggak? Fokusnya kadang, ntar ada masalah di sini, ada masalah di sini. Suami kadang rese, kadang istri juga kurang sesuai dengan pemikiran, misalnya gitu. Fokusnya di situ, ya sudah masalah aja. Anak lagi pinter-pinternya kita sewot gitu, masalah lagi di situ. Akhirnya distract lagi. Fokus kita kepada kebutuhan segera naik kepada tataran LED, teman-teman semua, itu nggak segera terrealisasi. Gitu. Sehingga kalau fokusnya saja sudah nggak kuat di sana, bagaimana ikhtiarnya, gesit PCA-nya bisa optimal? Nggak bisa. Mungkin kita nampak sibuk, PCA, tapi nggak berdampak gitu loh. Karena yang justru akan memberikan dampak besar terhadap pencapaian besar di masa depan adalah sesuatu yang nggak nampak. Sesuatu yang tidak nampak seringkali memberikan dampak yang besar. Sesuatu yang tidak nampak tapi dia sangat berdampak di masa depan. Apa dia? Itu tadi, subconscious mind. Pikiran bawah sadar kita, belief kita, menyimpan belief, keyakinan. Di mana? Ya di hati. Pikiran bawah sadar itu hati, bahasa sederhananya. Kalau dia sudah nancep, sudah terinstal, sudah. Kita gerak-gerak aja, nggak terlalu kelihatan. Wah, ya mohon maaf ya. Ini bukan nyindir, ini fakta. Tapi emang kadang-kadang orang itu bisa paham ketika sesuatu yang disampaikan tuh agak-agak pedes gitu ya. Mohon maaf nih kalau ada yang tersinggung, tersindir gitu. Dulu ada seorang leader yang cukup fenomenal di Kerawang. Siapa nih? Ayo tenang, itu laki-laki. Ya masih saudara ya. Dan beliau ini dikenal oleh siapapun publik di Kerawang maupun di luar Kerawang sebagai orang yang sangat fenomenal. Siapa yang nggak kenal beliau ini? Pembicara hebat gitu kan. MC kondang. Baru sadar. Kemana sibuk ya. PCA kemana, presentasi kemana, prospek di mana, closing dahsyat luar biasa. Tapi kok Yorap jadi LED gitu? Kok nggak segera muncul jadi LED? Kenapa? Something wrong, ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang salah bukan tentang apa yang dilakukan, dikerjakan. Yang dikerjakan benar. Gesit PCA benar, Bina Mitra benar itu semua. Tapi itu hanya tataran sesuatu yang nampak. Padahal yang nampak itu tidak terlalu berdampak. Ingat ya, meski itu penting ya, nggak boleh ditinggalkan. Sesuatu yang nampak tidak terlalu berdampak ketika sesuatu yang tidak nampak, belief, keyakinan dalam hati, dia tidak bertumbuh. Gitu. Akhirnya saya mulai, ini kasihan juga nih orang gitu kan. Iya. Saya langsung kontak beliau, bro. Dia bilang, izin. Ini bukan ngebully ya, saya nggak ngebully. Ini sebuah kisah yang harapannya teman-teman ambil inspirasi hikmahnya. Saya bilang gini, bro, izin, saya bilang, boleh nggak saya kasih masukan?
Saya gitu. Karena saya melihat antum ini luar biasa, fenomena. Orang mengenal antum tuh orang hebat. Tapi antum sudah lakukan ini lama, nggak jadi LED saya bilang. Malah yang biasa-biasa aja nyelonong jadi LED gitu kan. Mentor antum tuh gitu-gitu aja jadi LED saya bilang gitu. Iya kan sederhana, nggak punya kemampuan public speaking seperti beliau. Kalau suruh ngomong, jangan saya. Dulu. Deg-degan saya apa gitu. Jadi LED gitu. Ya bergerak iya, tapi nggak sehebat semasif beliau waktu itu. Kenapa kok bisa saya bilang itu? Something wrong, ada sesuatu yang salah nih, yang harus diperbaiki. Izin, boleh nggak saya kasih masukan? Oh siap, kata beliau. Ya udah, kalau antum katakan siap, berarti jalani. Siap ya, jalani ya. Tapi ada resiko saya bilang. Kalau antum nggak jalani, antum beresiko dengan saya. Saya bilang kurang lebih gitulah ya. Bahasa persisnya saya lupa. Sebenarnya saya sampaikan beberapa hal, ada 3 hal ya. Ada 3 hal yang saya sampaikan, tolong ini antum kerjakan. Oh, ntar dulu yang ini tunggu bonus turun dulu. Enggak, bonus antum harus naik, nggak boleh turun saya bilang gitu. Maksudnya tunggu bonus cair. Ya kelamaan tunggu bonus cair. Sekarang masih akhir bulan, belum tutup bulan gitu loh. Belum nunggu beberapa hari lagi, kelamaan saya bilang. Do it sekarang. Paling lama urusannya ini 1 kali 24 jam saya bilang gitu. Tapi harus ada duit. Enggak, itu murah kok, antum bisa lakukan. Ya, saya minta waktu itu beliau pakai jam, karena nggak biasa pakai jam. Saya minta pakai jam. Jam. Dan saya nggak peduli jam itu jam mahal aja, jam murah nggak peduli. Bahkan jam mati atau jam hidup saya nggak peduli. Yang penting pakai jam. Gitu loh. Jam dinding kan. Terserah apapun, yang penting pakai jam gitu. Ya akhirnya cari jam yang berapa? 75.000. Berapa? Oh, 400.000. Ada ternyata. Ada 400.000. Beli eta geningan. Beli. Pas usang. Iya. Ratu gitu kan. Tadi nggak disebut, sekarang ketawa. Terus yang kedua, ada 1 pola yang kemudian saya minta ke beliau dikerjain. Yang ketiga, yang kedua nggak usah saya ceritain lah. Ini privasi banget. Yang ketiga itu kacamata. Saya minta, bro, tolong antum ganti kacamata, saya bilang gitu. Ya mungkin beliau dalam hati nggak tahu ya, bertanya mungkin apa hubungannya sama kacamata suruh ganti gitu. Ada hubungannya. Kenapa? Karena selama ini tuh antum dalam tanda kutip, menurut saya antum tuh apes, saya bilang gitu. Iya. Iya kan? Penuh ketidakberuntungan, something wrong tadi, ada sesuatu yang salah. Sehingga terjadi keapesan terjadi. Udah powerful luar biasa, kemana-mana ngeluarin dana, tenaga, bahkan berlinang air mata, istrinya ditinggal dan sebagainya gitu kan. Tapi ternyata kok nggak jadi LED gitu loh. Apes gitu. Nah, gimana caranya kemudian sesuatu yang salah ini, energi negatif ini bisa dihapus, bisa di-delete, digantikan dengan sesuatu yang positif, yang besar, yang berdampak, yang membantu untuk bertumbuh. Salah satunya ganti kacamata. Sampaikan gitu. Dan saya kasih penjelasan kenapa harus diganti kacamatanya. Karena kalau selama ini antum diliputi energi yang negatif, energi rendah, energi ketidakberuntungan, maka sesuatu yang paling sering melekat dengan antum itu energinya rendah. Apa itu? Yang paling sering melekat apa? Kacamata. Kacamata hanya ditaruh saat mungkin tertidur atau mungkin di saat-saat nggak butuh. Tapi ketika waktu terjaga, ketika melek, paling sering nempel. Bahkan ngantuk-ngantuk pun pakai kacamata. Bener nggak? Bener. Iya, paling sering dipakai kan kalau baju. Kita baju gonta-ganti, setiap hari kita ganti. Kacamata bertahun-tahun nggak ganti. Dan baju, kalaupun ada energi-energi negatif yang nempel, ini bukan keyakinan batil ya, enggak. Ini ada kajian ilmiahnya. Energi itu berputar gitu. Contoh sederhana gini, rumah sebagus apapun kalau nggak ditempatin rusak nggak? Kenapa rusak? Karena energinya rendah. Nggak ada aktivitas yang positif di sana, nggak ada manusia. Tapi ada makhluk di sana loh. Tapi energinya rendah, rusak dia, gitu loh. Sama dengan kita, sesuatu yang nempel melekat sama kita itu ada energi yang ada di kita. Kalau energi kita semangat, gairah, positif, keberuntungan, kesuksesan, maka itu kalau diwariskan kepada orang, antum kasih jam antum ketika sukses, itu energinya akan nyetrum ke orang gitu loh.
Kenapa barang-barang bekas dijual mahal? Punya orang-orang ternama. Kenapa dikejar orang? Coba. Ayo coba, jawab pertanyaan ini. Kenapa barang-barang bekas punya orang-orang top, punya orang-orang ternama banyak yang ngejar? Kenapa? Ada keberuntungan sih. Karena tadi vibrasi itu, vibrasi juara, vibrasi sukses, pencapaian besar itu yang dicari orang. Ada nilai sejarah di situ, gitu loh. Jadi bukan urusan barang bekasnya, tapi energinya, energi luar biasa, energi kemakmuran. Akhirnya saya minta ganti kacamata. Kalau kacamata gimana? Oh biaya lagi gitu kan? Ada banyak. Ya terserah gimana cara nyarinya, yang penting nggak nyolong gitu loh. Mau minta ke orang terserah gitu kan. Ternyata cari di gudang, oh ada kacamata. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah nggak lama lah ya, nggak nyampe 4 bulan kalau nggak salah. Iya. Berapa? Iya, Jadi LED lah berapa? Januari Februari. 6 bulan berikutnya LED. Alhamdulillah, bismillah dengan izin Allah. Artinya ini proses yang kemudian sesuai dengan hukum alam gitu kan, hukum kausalitas, hukum yang Allah sudah ciptakan di alam semesta. Sesuai gitu. Nah tinggal kita kembali fokus perhatian kuat kita kepada apa? Kepada hal yang betul-betul kita inginkan, maksudnya butuh banget itu, atau kepada hal-hal yang justru nggak ada hubungannya dengan pencapaian yang kita inginkan. Bisa jadi itu gitu. Oh gara-gara ini, besok ini, besok itu, kemana? Nanti baru kembali lagi. Ketika ketemu mentor, semangat kembali ke impian lagi. Besoknya kali-kali 2 minggu lagi ketemu mentor baru kembali lagi. Ya kapan sampainya Gel? Gitu lah. Bisa dipahami nggak? Ada. Keras ya. Ya emang harus gitu. Bicara kepada leader yang nggak bisa lembut-lembut gitu kan. Ini kan leader semua. Gitu. Kecuali nggak siap jadi leader, ya nggak apa-apa. Gitu. Ulah heureuy wae gitu. Serius. Serius ini fokus gitu. Saya Raya sudah melahirkan LED gitu. Sudah menghadirkan LED, owner BC. Ya kapan segera nyusul LED-nya gitu loh. Tidak keluar. One. Bang Mas Adam. Pak Sadam juga sama, sudah punya LED, owner BC. Dua lagi ya. Dua lagi kan. Sungguh terlalu gitu. One, Mas Adam, one. Sekarang peringkatnya apa? SM kebangetan gitu. Dari mulai recent sampai sekarang Lambat itu, Pak. SM aja. Lambat aja gitu. Karena tadi saya sampaikan bahwa fokus prioritasnya tidak kepada hal-hal yang betul-betul diinginkan, kepada pencapaian sukses yang dibutuhkan. Enggak di situ fokus prioritasnya. Entah kemana prioritasnya nggak tahu gitu. Nah ini kembalikan. Dan teman-teman pastikan sekarang bagi yang serius banget, terutama yang hadir di sini, ya hubungi mentor lab terdekatnya, gitu loh. Minta untuk kemudian diarahkan fokusnya, minta ditagih hasil brutalnya, minta disentil gitu loh misalnya, dalam tanda kutip ya, atau cewer gitu. Ketika enggak pada relnya, gitu doang. Yes, cuma gitu doang. Dan itu yang saya lakukan. Dan saya banyak mencari mentor di luaran sana. Selain mentor-mentor saya di HSI, saya betul-betul mencoba ihtiram banget ya sama mentor saya Pak Ali. Luar biasa pencapaiannya. Saya sangat menghargai dan saya sangat berterima kasih bahwa doa-doa beliau, dukungan beliau, arahan beliau yang selama ini alhamdulillah mendorong saya sehingga Allah izinkan sampai di titik ini. Salah satu adalah peran mentor saya. Kemudian Ustadz Bagus Hernowo sangat menginspirasi. Meskipun ya sudah jarang sekali saya berinteraksi dengan beliau, tapi di awal-awal ya ketika saya ke Pak Ari, ke Ustadz Bagus itu sering sekali ke beliau berdua. Maka membekas ya gemblengan awal itu, kalimat-kalimat awal. Tetapi dua orang mentor saya ini punya tipikal yang memang berbeda. Pak Ari itu kelihatan kadang-kadang agak tajam kalimat itu di panggung. Iya, di panggung dan di forum yang besar itu untuk memberikan motivasi. Tapi ketika personal gini jarang sekali. Saya bahkan nggak pernah
Kalau saya ngomong gini kan ya kadang-kadang mohon maaf nih, tipikal orang thinking begitu. Testifinnya thinking, emang saya baru sadar gitu ya pas sudah di testifin. Oh ternyata selama ini jalan alamiah saya kayak gitu sesuai dengan apa model mesin kecerdasan orang thinking kayak begitu. Meskipun udah saya kurangi nggak terlalu pedes lah kayak dulu. Tapi kadang-kadang tuh muncul sendiri nyeplos gitu loh. Dan saya mohon maaf kalau itu ternyata kadang-kadang ya membuat sakit lah, nggak enak di telinga gitu. Saya mohon maaf. Tapi ini dibutuhkan teman-teman. Ya. Bahkan teman-teman harusnya minta ke mentor, tolong dong, tor gitu. Tolong dong, arahkan saya kembali. Tolong sentil saya, tolong jewer saya, misal dalam tanda kutip kayak gitu. Tolong bantu saya fokus kepada apa yang betul-betul saya inginkan. Mentornya nanya, emang yang betul-betul kamu inginkan apa? Apa ya? Nggak jelas lagi. Harus bisa jawab, ini, jelas. Udah saya bantu ini ya, oke. Saya tagih ya, iya. Laporan ya, iya. Harusnya begitu. Dan saya selain kepada Pak Ari dan Ustadz Bagus, saya belajar keluar. Kan beda belajar dengan mentor di HNI, nggak berbiaya gitu kan, nggak ada biaya, nggak ada resiko juga gitu. Beda dengan ketika saya belajar keluar, harus bayarnya nggak murah, kayak gitu. Ya, kadang-kadang ada yang diomelin juga ya, Coach Fahmi itu kan, lebih sadis lagi. Tapi memang membakar betul-betul, membangunkan semangat, gairah, gitu, motivasi, kayak gitu. Dan teman-teman harus cari itu. Ya di sini alhamdulillah ada Pak Wahyudi, ada Pak Ion, ada Bu Sri gitu ya, ada Siti Muninga, Bu Lela. Ya manfaatkan. Ya tentu ini semua kalau teman-teman misalnya dengan mentor terdekatnya udah biasa, ya nggak apa-apa switch. Oh ya saya mau mentor yang satunya yang bukan mentor saya langsung untuk sharing, untuk dapat apa sih, mungkin mentor saya mah terlalu halus gitu. Mentor satunya nih yang crossline misalnya, ke Bu Lela misalnya, mudah-mudahan dipedesin ya, misalnya gitu. Ya nggak apa-apa silahkan. Ya, tapi jangan lupa izin kepada mentor langsung. Saya izin nih mau konsultasi, harusnya begitu, harusnya mau konsultasi. Pak Wahyu saya izin ya mau konsultasi ke Bu Lela, mau minta ini. Oh gitu. Powerful teman-teman, powerful insyaallah. Beneran. Panas. Ya. Jadi kesimpulannya sederhana bahwa yang hari ini teman-teman semua leader lakukan sudah bagus, luar biasa. Lakukan gesit PCA dengan powerful, dengan bergairah, melakukan mencoba menurunkan proses-proses duplikasi ke tim di bawah, mengawal proses itu berjalan, itu sudah bagus. Ini adalah hal yang nampak, ya itu bagus, jangan ditinggalkan, harus terus ditingkatkan, dikerjakan, kualitasnya ditingkatkan, tetapi jangan dilupakan bahwa sesuatu yang nampak ini harus punya fondasi. Fondasi bangunan nampak nggak? Kelihatan nggak? Tertanam dia. Itu maksud saya. Kalau bangunan terbangun kayak gini yang pada tingkat tanpa fondasi yang kokoh, maka dia akan rapuh. Dia akan mudah runtuh. Maka bangunlah fondasinya. Ketika kita lakukan gesit PCA, ya prospek bina, maka fondasinya apa? Pilih. Apa yang ada di subconscious mind kita, apa yang ada di hati kita. Kekuatan keyakinan itu harus terus dipupuk, terus kemudian ditumbuhkan, ya ditingkatkan. Ya caranya tadi diantaranya cari informasi, baca buku, cari YouTube yang tentang edukasi, hubungi mentor, minta diarahkan, minta disentil, minta dicewek. Kayak gitu. Baik, itu aja insyaallah. Udah terlalu banyak ya. Insyaallah ini sekedar reminder, pengingat bagi kita semua. Dan saya selalu mendoakan keberuntungan, kesuksesan, keberhasilan, kebahagiaan untuk teman-teman semua. Semoga keluarganya semakin sakinah, mawaddah warahmah. Semoga anak-anaknya semakin sukses dalam pendidikannya. Menjadi anak-anak yang berbakti kepada Allah, kepada Rasulnya, juga kepada kita sebagai orang tua, dan menjadi
generasi-generasi yang soleh-solihat, penerus perjuangan para ulama. Dan tentunya juga harapan besar ini, doa saya selanjutnya adalah bisa mendoakan Bapak Ibu istiqomah ya, istiqomah bersama HNI di jalan perjuangan ini. Jangan kemana-mana, fokus di sini. Ayo, Bismillah. Ini perusahaan yang tepat buat kita semua. HNI itu besar, ini bisnis besar. Maka tumbuhkan mindset kita menjadi mindset yang besar juga. Dan semoga saya doakan Bapak Ibu ikut besar bersama besar dan jayanya perniagaan HNI. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.